Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas 10-9 ingin membuat tugas sejarah yaitu penelitian sejarah. Perkenalkan, saya Arum Sekar, absen 6. Saya Azalia Filana Syidya, absen 7. Saya Zara Hafisa, absen 8. Saya Bunga Dia, absen 12. Saya Kairun Azra, absen 22. Saya Laila Oktavia, absen 23. Dan saya Ria Sukardelia Putri, nomor absen 32. Selamat menyaksikan. Kota Lama Semarang sering disebut sebagai Little Netherlands karena arsitekturnya mirip kota-kota tua di Belanda. Kawasan ini merupakan pusat perdagangan dan pemerintahan Belanda di Semarang pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Awal mula Kota Lama Semarang dimulai dari abad ke-15. Dahulunya, Semarang masih berupa pelabuhan kecil di bawah kekuasaan Kesultanan Demak. Lalu, pada tahun 1678, wilayah Semarang diserahkan oleh Amangkurat II atau yang bisa kita sebut Raja Mataram kepada VOC Belanda sebagai imbalan atas bantuan militer dalam melawan Trunojoyo. Sejak saat itulah Belanda mulai membangun benteng dan pemukiman di tepi pantai, yang kelak menjadi cikal bakal Kota Lama Semarang. Pada tahun 1695, Belanda membangun benteng Fietshoek dan di sekitarnya berkembang pemukiman warga Eropa, Cina, dan pribumi. Perkembangan Kota Lama. Pada abad ke-18 hingga ke-19, Kota Lama menjadi pusat aktivitas ekonomi, politik, dan militer di Jawa Tengah. Letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa membuat Semarang menjadi pelabuhan penting untuk perdagangan gula, kopi, dan rempah-rempah. Kawasan ini dikelilingi parit dan kanal untuk keamanan dan transportasi air, mirip sistem kanal di Amsterdam. Itu sebabnya Semarang dijuluki Venetia van Java, Venesia dari Jawa. Gereja Belenduk atau GPIB Immanuel dibangun tahun 1753, merupakan gereja tertua di Jawa Tengah. Nama Belenduk berasal dari bentuk kubahnya yang bulat menonjol atau belenduk dalam bahasa Jawa. Arsitekturnya bergaya neoklasik Belanda dengan 2 menara dan kubah besar dari tembaga. Dulu, gereja ini menjadi tempat ibadah warga Belanda dan pejabat VCO. Gedung Marba dibangun oleh seorang saudagar Arab bernama Marwan Barbaj. Nama Marba diambil dari namanya. Dulu digunakan sebagai toko grosir dan kantor perusahaan ekspor-impor. Gaya arsitekturnya khas Eropa abad ke-19 dengan jendela besar dan dinding tebal bata merah. Gedung ini menunjukkan adanya interaksi antar budaya Arab, Tionghoa, dan Eropa di Semarang kala itu. Kisah unik dan nilai sejarah. Kota Lama dulunya sering tergenang air laut karena letaknya rendah dan dekat pelabuhan. Kini, pemerintah melakukan revitalisasi agar tetap terjaga. Kawasan ini juga menjadi saksi perjuangan rakyat Semarang dalam merebut kemerdekaan dari tangan Belanda pada tahun 1945. Banyak kisah mistis beredar di sekitar gedung-gedung tua karena sebagian sudah lama tidak digunakan, namun kini telah direnovasi dan menjadi tempat wisata serta galeri seni. Kesimpulan, Kota Lama Semarang adalah jejak hidup masa kolonial Belanda yang masih bertahan hingga kini. Setiap bangunan di sana bukan sekedar arsitektur indah, tapi juga saksi sejarah, perdagangan, budaya, dan perjuangan rakyat Semarang.